أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi syakirin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa hidup kita akan diberkahi dan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang paling agung di sisi Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana bil walidayh. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk beribadah kepada Allah, langsung disebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menandakan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam. Namun jemaah sekalian, amal bakti kita lakukan kepada orang tua akan bernilai besar hanya bila disertai dengan keikhlasan tanpa niat yang tulus. Karena Allah, amal kita tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada orang tua bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tutur kata yang lembut, mendoakan mereka, serta menaati nasihat mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, jangan pernah kesibukan dunia menghalangi kita dari kewajiban mulia ini. Mari kita berusaha berbakti kepada orang tua dengan hati yang ikhlas, karena amal yang ikhlas akan mendapat ridha Allah dan surganya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setelah kita memahami pentingnya berbakti kepada orang tua, mari kita perhatikan pula makna ikhlas dalam beramal. Amal yang besar bisa menjadi kecil jika tidak dilandasi ketulusan, dan amal yang kecil bisa menjadi sangat besar nilainya bila dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum tigha'a mardatillah, yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang letaknya di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Inilah gambaran indah bagi orang yang ikhlas dalam beramal kebajikan. Setiap amal yang diniatkan untuk Allah akan tumbuh subur, berkembang, dan membawa berkah yang luas. Sebaliknya, amal yang dilakukan karena riya akan kering tanpa buah. Ikhlas berarti menghapus segala keinginan selain ridha Allah dari dalam hati. Maka ketika kita membantu orang tua, bersedekah, menolong sesama, atau beribadah, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku melakukan karena Allah atau karena ingin dilihat oleh manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berbakti kepada orang tua dengan ikhlas adalah perpaduan amal yang paling indah. Jika seorang anak mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, maka setiap tetes keringatnya adalah pahala. Setiap doa yang ia panjatkan untuk orang tuanya adalah cahaya di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda
bahwa salah satu amal yang tidak akan terputus setelah seorang meninggal adalah doa anak yang soleh. Maka berbaktilah kepada orang tua. Berikanlah yang terbaik untuk mereka selagi masih hidup. Apakah itu harta, perhatian, waktu, atau tenaga, dan lakukan semuanya dengan ikhlas. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan diri untuk memenuhi kewajiban mulia ini. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua dengan hati yang ikhlas, karena amalan yang ikhlas akan mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsa ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun wallamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qala qawlan karima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansyur ikhwanan mujahidina fi kulli makan. Allahumma azzal islama wal muslimin wa azzilassi syirka wal musyrikin. Allahumma damir ad-din wa ali kalimataka illa yaumiddin. Allahumma afdal annal ghala wal waba wa zina wal munkar wal kushi wal bala wa zahra minha wa ma batan al baladina haza khasah wa an sa'iri biladil muslimin ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murul bil adli wal ihsani wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari liwarbar ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahil azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wasuluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un.